biasa. Allahu Akbar. Melalui video ini Bapak akan menyampaikan materi tentang. Setelah menonton video ini, Bapak harap anak-anak semua dapat yang pertama menjelaskan definisi suhu, kemudian yang kedua menjelaskan berbagai jenis termometer. Sebelumnya perhatikan video berikut. Perhatikan kedua anak ini, apa yang sedang mereka lakukan? Siapa yang tahu? Ya, betul. Mereka sedang melakukan pengukuran suhu tubuh. Di masa pandemi ini, kegiatan ini sangat sering kita lihat. Bahkan kita pun sering melakukannya. Anak-anak, suhu tubuh normal manusia berapa? Ya, menurut WHO, suhu tubuh normal manusia dewasa berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Hasil pengukuran suhu ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator tubuh kita dalam keadaan normal atau tidak, demam atau tidak. Sebelum membahas lebih lanjut, tahukah kalian apa itu suhu? Baik, simpan jawaban kalian. Perhatikan percobaan berikut ini. Masukkan tangan kananmu ke mangkok kanan. Gimana rasanya? Coba yang kiri masukkan ke mangkok yang ada esnya. Gimana rasanya? Ya, coba bersama-sama angkat tanganmu, masukkan ke mangkok yang tengah, air ledeng. Gimana rasanya? Beda nggak dingin yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri? Panas atau dinginnya suatu benda kita kenal sebagai suhu. Suhu merupakan besaran pokok dan termasuk besaran skalar. Suhu dapat kita artikan sebagai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sebenarnya panas atau dingin itu apa sih? Lalu kenapa orang-orang bisa merasakannya berbeda? Ingin tahu jawabannya? Ayo perhatikan penjelasan berikut. Kembali ke video anak dan bapak yang merasakan suhu air mandi berbeda. Sang anak mengatakan airnya panas, sedangkan ayahnya mengatakan airnya sudah dingin. Mengapa mereka dapat berbeda pendapat ya? Sedangkan air yang ada di dalam ember kan sama. Ternyata hal tersebut dikarenakan tangan kita bukanlah alat yang dapat digunakan dengan tepat untuk mengukur suhu suatu benda. Kenapa? Karena indera peraba yang terdapat di kulit kita sangatlah dipengaruhi oleh suhu tubuh kita sendiri. Sehingga pengukuran suhu dari benda yang sama dapat berbeda pada setiap orangnya. Ingat bahwa suhu tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Indera peraba kita hanya dapat memberikan penggambaran secara kualitatif terhadap suhu suatu benda, yaitu panas atau dingin. Itu pun bersifat relatif untuk setiap orang. Oleh karena itu, kita membutuhkan alat yang dapat mengukur suhu suatu benda secara kuantitatif dan dapat memberikan data berupa angka yang akurat dari suhu benda yang ada. Nah, alat ini kita kenal dengan termometer. Termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan dari Italia, yaitu Galileo Galilei. Galileo Galilei membuat pengukuran termometer dengan memanfaatkan gaya apung akibat perubahan kecepatan cairan karena perubahan suhu. Alat yang diciptakan oleh Galileo ini kemudian dikenal dengan nama termoskop. Walaupun masih tergolong sangat sederhana, namun secara kasar alat ini sudah dapat mengukur temperatur. Penemuannya ini menjadi dasar pengembangan termometer selanjutnya. Selanjutnya, termometer mengalami perkembangan. Pada tahun 1714, ilmuwan asal Jerman, yaitu Daniel Gabriel Fahrenheit, membuat termometer yang berisi alkohol. Kemudian Fahrenheit mengganti alkohol dengan air raksa sebagai pengisi termometernya, karena alkohol tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Termometer yang dikembangkan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit
ini dikenal dengan nama termometer Fahrenheit. Termometer selanjutnya dikembangkan oleh seorang ilmuwan asal Swedia, yaitu Andre Celsius pada tahun 1742. Andre Celsius memberikan skala ukuran suhu pada termometer, yaitu dari 0 derajat sampai 100 derajat. Skala 0 derajat mewakili suhu air yang membeku, dan skala 100 derajat mewakili suhu air yang mendidih. Termometer yang dikembangkan oleh Andre Celsius ini dikenal dengan nama termometer Celsius. Di Indonesia, termometer ini lazim digunakan. Dan secara singkat termometer. Kemudian untuk jenis termometer saat ini setidaknya ada 5 jenis, yaitu 1 termometer raksa, 2 termometer alkohol, 3 termometer digital atau klinis, 4 termometer inframerah, dan 5 termometer bimetal mekanik. Dari kelima jenis termometer itu ada 2 jenis termometer yang sering kita jumpai, yaitu termometer digital atau termometer klinis yang banyak dimanfaatkan dalam kedokteran. Yang kedua, termometer inframerah yang sering kita lihat belakangan ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap penyebarnya virus COVID dengan cara menjaga jarak. Baik, karena kalian sudah mengetahui pengertian tentang suhu dan jenis-jenis termometer, insya Allah pada video selanjutnya kita akan bahas tentang skala termometer. Sebelum kita melanjutkan tentang termometer, kita ulas kembali konsep suhu, di mana suhu itu kita tahu tidak sama dengan panas. Panas itu adalah salah satu bentuk energi yang mengalir, sedangkan suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Suhu rendah itu artinya tingkat energi panas benda itu rendah. Suhu tinggi sama artinya tingkat energi panas benda adalah tinggi. Termometer itu sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani, thermos yang artinya panas, sedangkan meter yang artinya mengukur. Hingga termometer adalah berarti alat ukur suhu. Seperti sebelumnya kita bahas bahwa prinsip kerja termometer itu berdasarkan sifat thermometric cat, di mana volume cat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Kita bisa contoh ketika air yang kita masak mendidih, air bisa tumpah, itu artinya ada perubahan volume. Karena kalau melebihi volume ceret, maka air itu akan tumpah. Itu membuktikan adanya sifat, salah satu membuktikan sifat termometrik zat. Energi panas itu menyebabkan molekul dan cair bergerak menjauh, sehingga jarak molekul itu renggang, artinya volume bertambah, sedangkan massa zat tetap. Jadi ketika volume bertambah tidak berarti semakin tinggi massa zat tersebut. Artinya ketika air itu ketika ditimbang itu 1 kg, ya ketika dipanaskan juga tetap 1 kg, kecuali ada yang hilang karena perubahan menjadi gas. Selanjutnya kita bahas pengisi termometer, yaitu ada air raksa dan ada alkohol. Nah, ini zat cair pengisi termometer. Air raksa digunakan karena memiliki keuntungan. Yang pertama, tidak membasahi dinding pipa kapiler, mudah dilihat karena mengkilat. Yang kedua, cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur.
sensitif terhadap panas. Yang ketiga, jangkauan suhu cukup lebar. Titik beku air raksa itu minus 40 derajat Celcius dan titik didihnya 36 derajat Celcius. Kemudian ini juga penting, air raksa ini ketika ada perubahan volumenya tidak tiba-tiba naik gitu, tapi ada atau turun dengan sangat cepat atau bagaimana, tapi teratur. Ini yang sangat bagusnya air raksa itu. Kemudian cair fungsi termometer yang kedua yaitu alkohol. Keuntungan menggunakan alkohol sebagai cair fungsi termometer, yang pertama harganya murah dibandingkan air raksa tentunya. Yang kedua, lebih teliti. Untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Jadi meskipun panasnya berubah sedikit, akan tampak perubahan volumenya. Semakin tinggi ketika berada di termometer itu, kenaikannya lebih terlihat. Nah, kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Kenapa? Sebab titik beku alkohol itu sampai minus 130 derajat Celcius. Jadi mampu mengukur sampai minus 130 derajat Celcius dengan baik. Namun alkohol ini memiliki kerugian dibandingkan dengan air raksa. Yang pertama, membasahi dinding kaca, sehingga ketika membaca dinding kaca, membaca skalanya menjadi sulit karena buram. Namun titik didih rendahnya 78 derajat Celcius. Ini tidak bisa mengukur suhu yang lebih tinggi lagi. Nah, ini kerugiannya. Alkohol tidak berwarna, ya, bening seperti air itu. Ketika dengan kaca ya hampir sama. Artinya ketika alkohol itu naik, kalau tidak dikasih warna tidak akan begitu jelas kenaikannya, karena hampir sama dengan warna gelas tabung kacanya yang tempat cair ini, cair pengisi termometer. Pertanyaannya tentu, kok nggak air saja yang digunakan? Lebih murah dan banyak gampang didapat di kehidupan kita sehari-hari. Mengapa bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Mengapa ya? Karena air memiliki sifat anomali. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Akan tetapi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan. Sifat anomali air itu ini. Jadi tidak dari 0 sampai 4 derajat Celcius kan logikanya mestinya naik, malah ini mengalami penyusutan. Jadi itu yang menyebabkan air itu tidak digunakan sebagai pengisi termometer, karena ada anomali ini. Salah satu akibat anomali air ini tentu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya akan menjadi sebuah manfaat jika tahu ilmunya. Pada musim dingin, sungai atau laut hanya beku pada permukaannya, sedangkan bagian dalam tidak beku. Ini sangat bermanfaat sekali, karena kalau beku semua ikan pada bisa hidup, sehingga ikan dan makhluk hidup lainnya biotanya tetap bertahan musim dingin. Nah, skala berikutnya kita masuk ke skala termometer yang sudah kalian pelajari di tingkat madrasah dulu, MI Madrasah Ibnu Jaya atau sekolah dasar dulu. Ada 4 skala termometer, yaitu Celcius dilambangkan dengan huruf C, Fahrenheit dilambangkan dengan huruf F, Reaumur dilambangkan dengan huruf R, dan Kelvin dilambangkan dengan huruf K. Di mana titik
tetap bawah dan titik tetap atasnya menggunakan aturan berikut, yaitu batas atas. Dasar penetapan batas atas itu suhu di mana air mendidih. Dasar penetapan batas bawah, suhu di mana air membeku. Penetapan angka bersifat arbiter sesuai kehendak penemu. Jadi ketika Celsius menentukan 0 derajat sebagai suhu di mana air membeku, ya, kemudian Fahrenheit 32, Reaumur 0, Kelvin 273. Begitu juga dengan batas atas, masing-masing berbeda. Celsius batas titik tetap atasnya 100, kemudian Fahrenheit pada suhu di mana air mendidih ditulis olehnya 212, Reaumur 80, dan Kelvin sendiri 373. Berikutnya kita bahas penemu skala-skala termometer tersebut. Yang pertama, termometer Celsius dibuat oleh Andreas Celsius dari Swedia pada tahun 1742 menggunakan titik tetap atas, yaitu saat air yang sedang mendidih 100 derajat Celcius, ditentukan oleh Andreas Celsius 100 derajat Celcius maksudnya. Kemudian titik tetap bawah menggunakan air yang membeku atau es yang sedang mencair, yaitu 0 derajat Celcius. Sehingga perbandingan skalanya adalah 100 dikurangi 0, itu cara menghitungnya. Kemudian yang kedua, termometer Reaumur dibuat oleh Reaumur dari Prancis pada tahun 1731. Beda dengan Celsius, pada saat air mendidih atau titik tetap atas ditentukan oleh Reaumur itu angkanya adalah 80 derajat Reaumur. Kemudian titik tetap bawah sama dengan Celsius menggunakan es yang sedang mencair dan angkanya sama juga, yaitu 0 derajat Reaumur. Sehingga perbandingan skalanya berbeda antara Celsius Reaumur. Celsius itu 100 sedangkan Reaumur 80. 1 derajat Reaumur berarti sama dengan 1,25 derajat Celsius. Skala termometer yang berikutnya adalah dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman pada tahun 1724. Titik tetap atas menggunakan air mendidih sama dengan termometer yang Reaumur maupun Celsius, hanya angkanya berbeda, 212 atau 212 derajat Fahrenheit. Kemudian titik tetap bawah menggunakan es mencair sama juga dengan termometer Reaumur maupun termometer Celsius. Angkanya titik bawahnya ini adalah 32 mestinya. Ini salah ketik. Nah, hasilnya adalah 32 derajat Fahrenheit. Sehingga perbandingan skalanya itu 212 dikurangi 32, 180. Terakhir yang kita bahas yaitu skala Kelvin, dibuat oleh Kelvin dari Inggris pada tahun 1854. Titik tetap atas menggunakan air mendidih 373 Kelvin, tidak pakai derajat kalau Kelvin, tapi hanya angka mutlak 373 Kelvin. Titik tetap bawah menggunakan es mencair 273 Kelvin, sehingga perbandingan skalanya 373 dikurangi 273, 100. Tentang konsep suhu dan juga
mengetahui tentang jenis-jenis termometer. Bahwasanya konsep suhu kita sudah belajar, yaitu bahwa suhu beda dengan panas. Suhu itu adalah derajat atau ukuran panas berbeda, sedangkan panas itu sendiri adalah suatu bentuk energi yang mengalir. Selain itu, kita juga telah mengenal skala termometer. Masih ingat? Ya, kemudian satu, termometer Celcius. Dan dua, termometer Reaumur. Tiga, termometer Fahrenheit. Dan yang keempat, skala termometer Kelvin. Masing-masing kita tahu batas bawahnya, batas atasnya beda-beda. Sebelumnya batas bawah dan batas atas masing-masing termometer itu berbeda, sehingga skalanya pun berbeda. Skala Celcius dari 0 sampai 100 berarti 100. Skala Reaumur dari 0 sampai 80 berarti 80 kurang 0, 80. Skala Fahrenheit 32 batas bawah, 212 batas atas. Jika skalanya 212 dikurangi 180. Dan Kelvin batas bawahnya 273, batas atasnya 180 jadi 9, dan si Kelvin yang 100 jadi 5. Jadi kita sederhanakan perbandingannya menjadi Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Dan batas bawah masing-masing adalah Celcius 0, Reaumur 0, Fahrenheit 32, dan Kelvin batas bawahnya 273. apa artinya sebenarnya? Apa artinya sebenarnya? Skala itu artinya adalah ketika kenaikan 5 derajat di termometer Celcius, maka di termometer Reaumur naik 4 derajat. Di termometer Fahrenheit naik 9 derajat. Di termometer Kelvin naik 5 derajat. Tapi karena suhu mulai-mulainya, batas bawahnya dimulai dari angka yang berbeda, maka kenaikan itu bukan berarti nilai suhu. Jadi 5 derajat di Celcius sama dengan 4 derajat di Reaumur, tapi sama dengan 9 ditambah 32 derajat Fahrenheit sama dengan 273 ditambah 5. Untuk memudahnya, anak coba memberikan metode alternatif dalam konversi suhu, yaitu Bapak namai metode Tubalita. Apa itu? Mari kita simak. Metode Tubalita adalah metode alternatif dalam mengkonversi skala suhu dari satu suhu ke suhu yang lain. Metode ini hanya untuk mempermudah kita dalam menghitung. Khusus Tubalita adalah akronim. Jadi akan menjadikan Tubalita. Kalau aku di bawah teman-teman ada namanya. Tubalita artinya U-nya itu pertama Q kurangi
suhu dengan batas bawah termometer. Kemudian setelah itu hasilnya kita bagi dengan skala termometer tersebut. Baru kemudian kita kalikan dengan skala termometer yang akan kita bentuk. Terakhir hasilnya kita tambahkan dengan batas bawah skala termometer digital. Itu anak-anak. Jadi metode Kubalita ini sebagai alternatif. Kiranya anak-anak ada yang sulit untuk menghafalkan rumus, tetapi mudah untuk menghafalkan langkah demi langkah dalam konversi, maka metode ini adalah metode yang tepat untuk kalian. Bagi yang sudah bisa dengan rumus, ini hanya sebuah cerita, semuanya sebuah pilihan atau hanya sebuah teman. Silakan kalian bisa memilih mana yang menurut kalian cocok sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Baik, Bapak Guru akan memberikan contoh, misalkan kita akan mengkonversi suhu dari Celcius ke Reaumur misalkan. Misalkan kita ukur suhu suatu zat, kita lihat di termometer menunjukkan angka 30 derajat Celcius. Pertanyaannya berapa derajat Reaumur? Maka dengan metode Kubalita kita mulai saja. Pertama apa tadi? Kurangi berapa? 30 dikurangi batas bawah Celcius itu 0. 30 dikurangi 0, ya hasilnya 30 dibagi skala Celcius dibagi 5, hasilnya 6 dikali 6 dikalikan dengan skala Reaumur 3 kali 6 kali 4 24, dan terakhir 24 ditambah batas bawah Reaumur 4 tambah 0, hasilnya 24. Kita sebutkan bahwa 30 derajat Celcius setara dengan 24 derajat Reaumur. Dan 4 langkah ini kita bisa gunakan untuk semua skala termometer tersebut. Jadi setelah ini, setelah pembelajaran video ini kalian tonton, kemudian kalian kuasai metode Kubalita, maka silakan kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan di WA Group atau di Learning Madrasah. Silakan kalian buka, di situ Bapak sudah memberikan lembar kerjanya. Oke, kemudian kalian download lembar kerjanya, kalian isi dengan menggunakan cara kalian. Boleh juga menggunakan metode Kubalita dengan menggunakan rumus, tidak masalah. Juga termasuk soal-soal tentang konsep suhu dan jenis-jenis termometer yang berkaitan dengan suhu juga, dan aplikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Kenapa ketika kita ingin selimut misalkan, kenapa buat kulitnya, kenapa kerbau sering berendam di lumpur, mengapa hewan yang berada di produk itu banyak bulunya, lebat bulunya, kenapa unta ada bulunya, dan lain sebagainya. Itu kalian nanti akan kerjakan soal yang ada di halaman besar tersebut. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi tentang konsep suhu dan konversi suhu kalian biasa kuasai dengan mantap, tidak lupa. Dan ketika kalian lupa, kalian masih bisa mengingat kembali video ini, tonton lagi video ini, dan akhir kata untuk video kali ini, video pelajaran kali ini Bapak sampaikan terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dengan keluarga di rumah, dan pandemi ini segera berlalu agar kita bisa berjumpa, bertatap langsung dengan suasana yang lebih menggembirakan, suasana yang lebih aman. Kita akhiri dengan membaca doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim.